Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya akan memaparkan hasil kerja kita, yaitu Libur Media ID. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Valeriana Julfikar dengan NIM terakhir 236. Nama saya Muhammad Raffi Febriano dengan NIM terakhir 230. Saya Fatia Maria Ananda dengan NIM akhir 203. Oke, selanjutnya ada problem statement. Yang pertama, sulitnya mencari tur untuk solo traveler. Solo traveling seringkali mengalami dalam menemukan layanan tur yang sesuai dengan kalau traveler yang kesulitan mendapatkan tur akhirnya harus mencari alternatif lain seperti perjalanan mandiri yang mungkin kurang efisien, lebih mahal atau sulit dari segi perencanaan sehingga ditemukan adanya kebutuhan untuk platform atau layanan yang lebih fleksibel. Yang kedua, sulitnya menjangkau destinasi wisata karena kurangnya informasi dan transportasi. Bahwa transportasi dan akses informasi menjadi kendala dalam traveling, terutama untuk destinasi yang tidak memiliki sistem transportasi yang jelas. Wisatawan mungkin menghadapi biaya perjalanan yang lebih tinggi, kesulitan dalam perencanaan, atau bahkan gagal mencapai destinasi yang mereka inginkan sehingga ditemukan adanya kebutuhan untuk platform yang menyediakan paduan akses transportasi, termasuk rekomendasi rute, biaya, dan alternatif transportasi lokal agar perjalanan lebih mudah diakses oleh wisatawan. Selanjutnya ada solution. Libur Media adalah platform digital inovatif yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam melakukan solo traveling dengan mudah, aman, dan terorganisir. Aplikasi ini hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh solo traveler seperti kesulitan perencanaan perjalanan, keterbatasan anggaran, dan keamanan selama perjalanan. Berikut adalah fitur utama yang ditawarkan. Yang pertama ada pemesan tiket dan transportasi terintegrasi, memudahkan pengguna dalam mencari dan memesan tiket perjalanan dengan berbagai opsi transportasi seperti pesawat, kereta, bus, dan rental mobil. Aplikasi ini terintegrasi dengan platform pemesanan tiket seperti Traveloka, Agoda, dan KAI untuk memastikan pengguna mendapatkan harga terbaik. Yang kedua ada panduan solo traveler dan teman perjalanan, menyediakan rekomendasi dan paket perjalanan khusus untuk solo traveler agar mereka dapat menikmati pengalaman yang lebih terstruktur dan aman. Dilengkapi dengan fitur Travel Buddy Finder yang memungkinkan pengguna menemukan teman perjalanan dengan minat dan destinasi yang sama. Kemudian ada budget planner, yaitu perencanaan anggaran perjalanan, membantu pengguna mengatur anggaran perjalanan dengan fitur estimasi biaya tiket, akomodasi, transportasi lokal, makanan, dan aktivitas wisata. Selain itu, terdapat opsi itinerary otomatis yang menyesuaikan rencana perjalanan dengan budget pengguna agar lebih efisien. Keempat, ada navigasi dan akses destinasi terpencil, menyediakan informasi transportasi lokal dan rute terbaik untuk mencapai destinasi yang sulit dijangkau. Fitur ini juga mencakup panduan wisata dengan rekomendasi tempat menarik, fasilitas yang tersedia, serta tips perjalanan berdasarkan ulasan pengguna lain. Yang terakhir ada emergency assistance, yaitu memberikan opsi bantuan darurat jika terjadi kejadian tak terduga selama perjalanan, seperti kehilangan barang, tersesat, atau kendaraan darurat medis. Fitur ini mencakup kontak darurat dengan layanan lokal, serta panduan langkah-langkah darurat yang bisa dilakukan. Oke, selanjutnya ada aplikasi yang kita buat, yaitu yang gambar pertama itu ada tampilan pertama yang bertulis Libur Media ID. Yang gambar kedua itu kita nyentumin destinasi Bali, dan di gambar tersebut tertulis lokasi, transportasi, tur paket, budget planner. Terus populernya tuh ada Kuta Beach, rekomend dari kami itu ada ekspor Labuan Bajo sama Raja Ampat. Nah, yang gambar ketiga itu contoh dari tiket yang kami buat, dan destinasi yang kita buat itu sebesar 3.150.000 per orangnya. Itu destinasi ke Bali dengan 3 hari yang memiliki fasilitas tiket pesawat, hotel, tour guide, sama semua aktivitas. Selanjutnya. Selanjutnya ada market opportunity. Yang pertama ada TAM. TAM adalah total pasar potensial yang bisa menggunakan aplikasi ini, yaitu semua mahasiswa yang tertarik dengan solo traveling di Indonesia. Poin pertama ada jumlah mahasiswa di Indonesia kurang lebih ada 8 juta mahasiswa. Yang kedua ada presentasi yang tertarik dengan solo traveling sebesar 30% dari perkiraan studi pasar. Yang terakhir ada pengeluaran tahunan untuk perjalanan per mahasiswa sebesar 2 juta rupiah. Rumus TAM yaitu jumlah mahasiswa 8 juta, kemudian persentase 30% dikali 8 juta dikali dengan 30% dikali dengan 2 juta sebesar 4,8 triliun. Yang kedua ada SAM, bagian dari TAM yang bisa dijangkau dengan mempertimbangkan faktor geografis dan demografi yang lebih realistis. Untuk tahap awal, kita fokus pada mahasiswa di Universitas Diponegoro, yaitu jumlah mahasiswa di UNIS sebesar 50.000 siswa kurang lebih. Yang kedua ada presentasi yang tertarik dengan solo traveling sebesar 30%. Kemudian ada pengeluaran tahunan per mahasiswa sebesar 2 juta rupiah. Rumusnya yaitu jumlah mahasiswa di UNIP 50.000 dikali 30% dikali 2 juta rupiah sebesar 30 miliar. Yang terakhir ada SOM. SOM adalah bagian dari saham yang bisa diperoleh dalam 1 sampai 3 tahun pertama berdasarkan strategi pemasaran dan kapasitas bisnis. Fokus awal adalah mahasiswa FISIP Undip, yaitu yang pertama jumlah mahasiswa FISIP Undip sebesar 7.000 mahasiswa, kemudian presentasi yang tertarik dengan solo traveling 30%, konversi awal yang realistis dalam 1 sampai 3 tahun sebanyak 50% dari target awal. Kemudian terakhir ada pengeluaran tahunan per mahasiswa untuk perjalanan sebesar 2 juta rupiah. SOM, yaitu jumlah mahasiswa FISIP sebesar 7.000 dikali 30%, dikali 50%, dikali 2 juta. Yang hasilnya sebesar 2,1 miliar. Kesimpulannya adalah TAM 4,8 triliun, pasar mahasiswa Indonesia yang tertarik dengan solo traveling, yang SAM 30 miliar, mahasiswa Undip yang bisa dijangkau secara realistis, yang terakhir SOM 2,1 miliar, yaitu target pencapaian dalam 1 sampai 3 tahun pertama dari mahasiswa FISIP Undip. Selanjutnya ada revenue modal. Libur Media ID akan menghasilkan revenue melalui beberapa sumber utama untuk memastikan keberlanjutan finansial startup ini. Yang pertama, komisi pemesanan tiket dan transportasi. Bekerja sama dengan platform Agoda, KAI Akses, dan mendapatkan komisi dari partnership
monetisasi melalui iklan dari penyedia jasa wisata, hotel, restoran, dan layanan terkait lainnya. Selanjutnya, penawaran slot sponsorship untuk brand yang ingin menjangkau segmen mahasiswa dan solo traveler. Yang ketiga, marketplace jasa travel dan tour guide. Memfasilitasi transaksi antara solo traveler dan penyedia jasa lokal seperti tour guide, rental transportasi, atau homestay dengan mengambil komisi dari setiap transaksi yang terjadi. Yang terakhir, kemitraan dengan universitas dan komunitas. Menjalin kerjasama dengan universitas dan komunitas mahasiswa untuk menyediakan paket perjalanan edukatif atau program student action berbasis traveling. Selanjutnya ada call to action. Jika Libur Media Adi mendapatkan pendanaan investasi sebesar 2 miliar, maka dana tersebut akan digunakan untuk yang pertama pembangunan aplikasi dan teknologi sebesar 40% dengan cara mengembangkan dan menyempurnakan fitur aplikasi seperti integrasi dengan penyedia tiket, sistem itinerary otomatis, dan fitur travel buddy finder. Selanjutnya, mengoptimalkan sistem navigasi dan akses informasi transportasi lokal untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, ada pemasaran dan akuisisi pengguna sebesar 35%, melakukan kampanye pemasaran digital Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads untuk menjangkau mahasiswa yang tertarik solo traveling. Selanjutnya, bekerja sama dengan influencer dan travel blogger untuk meningkatkan awareness terhadap aplikasi. Selanjutnya, mengadakan event dan workshop solo traveling di kampus-kampus. Yang ketiga, ada operasional dan sumber daya manusia sebesar 15%, rekrutmen tim inti yang terdiri dari developer marketing dan customer support untuk memastikan layanan berjalan dengan optimal. Yang terakhir, ada kemitraan dan ekspansi sebesar 10%, menjalin kerjasama dengan platform pemesanan tiket dan menyedia layanan wisata lokal. Selanjutnya, mengeksplorasi ekspansi ke universitas lain setelah validasi pasar awal di Universitas Diponegoro. Dengan investasi ini, dalam 1-3 tahun ke depan, Libur Media Adi menargetkan akuisisi pengguna yang signifikan serta mencapai pendapatan minimal 2,1 miliar dari sum yang telah dihitung sebelumnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.